berjanji tadi, ya, kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang bahwa saya akan sampaikan bagaimana berbicara yang menyentuh pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah pikiran yang rileks, damai, tenang, khusyuk, cinta, ikhlas. Sehingga ketika kita berbicara, pesan itu akan masuk dan dilakukan dengan sukarela. Tidak ada tekanan, tidak ada pressure, tidak ada rasa terpaksa. Nah, ini akan saya terangkan tentang gelombang otak. Tadi juga sempat berdiskusi bagaimana cara memberikan sugesti saat relaksasi. Makai nada apa relaksasi itu, gitu kan? Ketika memberikan sugesti itu pakai gelombang yang mana? Nah, sekarang akan saya terangkan dulu. Manusia, ya, itu otaknya itu ada gelombangnya. Bagaimana ukuran gelombang itu? Ukurannya adalah CPS. CPS. Cycle per second. Ada berapa cycle di dalam 1 second? Ya. Nah, kalau seseorang mengendarai mobil, dia kecepatannya adalah kilometer per jam. Dalam 1 jam, berapa kilometer tertempuh? 60 kilometer per jam artinya di dalam 1 jam bisa menempuh 60 kilometer. Nah, kalau CPS artinya cycle per second, ada berapa cycle di dalam 1 second. Jadi cycle itu begini. Naik gunung, turun lembah. Naik gunung, turun lembah. Nah, 1 gunung, 1 lembah ini 1 cycle hitungannya. Nah, ada berapa cycle di dalam 1 second? Dalam 1 detik. Ada yang namanya gelombang gamma. So aktif. Kecepatannya 21 CPS ke atas. Misalnya, ini adalah ukuran 1 detik. Ini adalah ukuran 1 detik. Maka di dalam 1 detik ini ada 21 cycle lebih. Karena gelombang gamma adalah 21 CPS ke atas. Betapa rapatnya. 21. Ini gelombang orang ketika sedang marah. Gelombang orang ketika sedang berargumen. Mungkin sampai naik ke meja, angkat kursi, lempar botol, kejar-kejaran dengan polisi, bakar ban. Misalnya seperti itu. Ini gelombangnya gamma. Sangat aktif sekali. Turunkanlah gelombang gamma itu menjadi antara 14 sampai 21. Jadi dalam 1 second itu menjadi sekarang ada 14. Atau dalam 1 second itu ada 18. Pokoknya antara 14 sampai 21 ini gelombang gamma. Gelombang gamma itu menggerakkan otak sebelah kiri. Gelombang gamma menggerakkan otak sebelah kiri. Otak kiri adalah otak logika, matematis, detail oriented, terstruktur, tertata, hitung-hitungan, argumen. Jadi ketika sekarang saya menerangkan dengan gelombang beta, saya rawan di argumen. Saya rawan di debat. Saya berbicara seperti ini, berapi-api, mungkin tangan saya naik ke atas. Nah, ini yang main adalah logika. Akan dinalar oleh pendengar. Begitu ya? Yes, cocok. Nah, kalau cocok berarti oke. Tapi kayaknya nggak gitu deh. Saya punya pengalaman nggak seperti itu. Nah, ini semuanya tuh di logika. Kalau gelombang beta. Di bawahnya lagi adalah gelombang alfa. Kecepatan gelombang alfa adalah 7-14. Jadi dalam 1 second itu mungkin hanya ada 8 cycle. Ya, kalau musik biasanya musik-musik lembut gitu ya. La 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 la, misalnya kayak itu. La 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 la. Ini adalah musik yang membawa ke gelombang alfa.
Gelombang alfa adalah gelombang yang menggerakkan otak sebelah kanan. Rileks, damai, tenang, ikhlas, khusyuk. Imajinasi, big picture oriented, now and future. Seni, cinta, empati, rasa. Nah, apabila kita ingin menyentuh rasa seseorang, gunakan gelombang alfa. Jadi ketika kita berdiskusi dengan orang yang sangat kita cintai, lagi membicarakan tentang masa depan, gunakan gelombang alfa. Akan sama-sama enak. Ketika menasihati anak, menggunakan gelombang alfa, maka yang main adalah perasaannya. Tetapi apabila kita menggunakan gelombang beta, maka akan dinalar di logika, kayaknya kemahalan deh. Gimana kalau kita beli yang ini saja? Oh, tapi ini lebih bagus, tapi nanti rame-rame malah jadi bertengkar. Di mana gelombang yang kita gunakan ketika kita akan memberikan relaksasi? Gunakan gelombang alfa bawah. Jadi alfa saja yang bawah. Kan alfa antara 7 sampai 14. Gunakan yang 7. Misalnya ini, anak-anak sekalian, pejamkan mata dan rasakan. Bayangkan kalian kembali menelusuri masa lalu. Terus 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Ketika kalian masih berusia 5 tahun. Misalnya seperti itu misalnya. Ya, ini tadi saya menggunakan nada yang membawa ke alfa. Dan jangan lupa ada pacing yang digunakan. Ketika kalian berada pada waktu anak-anak, coba sekarang bayangkan kembali bagaimana orang tua kalian begitu menyayangi kalian. Hadirkan wajahnya. Hadirkan wajah ayah semakin dekat, sehingga kalian pun bisa melihat kerutan di dahi ayah kalian. Nah, ini adalah gelombang alfa bawah. Contohnya seperti itu. Kalau memberikan relaksasi, katakan pada diri Anda, katakan dengan jelas bahwa Anda bahagia. Anda mensyukuri segala nikmat karunia yang telah dilimpahkan Tuhan. Nah, ini menggunakan nada alfa. Itu akan masuk. Karena menggerakkan otak sebelah kanan. Otak cinta, otak empati, ikhlas, RDT, rileks, damai, tenang. Di bawahnya lagi adalah gelombang theta, antara 3,5 sampai 7. Ini gelombang light sleep, tidur dangkal dengan mimpi. Ini gelombang yang sangat kreatif. Ada sebuah rahasia untuk Bapak Ibu yang mempunyai putra, ya. Gunakan kedahsyatan gelombang alfa untuk memberikan sugesti. Jadi ketika anak, gelombang theta ya, ketika anak sedang tidur, apakah dia berada di gelombang theta, yaitu gelombang light sleep? Coba disenggol dikit kakinya. Kalau kemudian dia gitu, atau kemudian dia gitu, itu berarti dia ada di theta. Tapi kalau dia diem saja, disenggol diem aja, tetap diem aja, itu gelombang delta, 0,5 sampai 3,5 CPS. Ini deep sleep, tidur dalam sekali. Ini tidur, gelombang tidur untuk kesembuhan. Tetapi untuk sugesti harus dinaikkan ke theta dulu. Pelan-pelan ditepuk-tepuk sampai kemudian dia nah misalnya gitu ya, berubah.
posisi tidur, itu di theta langsung diberi sugesti. Berilah sugesti dengan kata-kata positif. Jangan menggunakan atribut jangan, kemudian kata-kata. Misalnya, jangan malas, jangan nakal, jangan yang ketangkep belakangnya, malasnya, nakalnya gitu. Gunakan kalimat positif. Adik, anak yang hebat ya, anak yang rajin, berbakti pada orang tua. Anak yang hebat, cerdas, rajin belajar. Itu akan masuk. Karena otak itu menerima apapun yang dia dengar, dia lihat, dia cium baunya, dia rasakan. Itu semuanya atau dia terasa disentuh gitu. Itu akan direkam oleh otak. Maka kita bisa merekam rasa asin, manis. Kita bisa merekam dingin, panas. Itu karena semuanya dicatat sama otak. Nah, ini adalah rahasia bagaimana kita bisa mensugesti entah itu anak, entah itu pasangan, begitu, supaya menjadi lebih baik di gelombang theta. Nah, ketika kita ingin memberikan pesan, mungkin sedang membaca puisi atau membaca cerpen ya, untuk teman-teman dari komunitas Mari Menulis ya, dari buff audiobook gitu. Kalau memang itu untuk menyentuh rasa, gunakan gelombang alfa. Tetapi memang itu ceritanya adalah kisah motivasi, kemudian ini adalah kisah yang heroik gitu, ya boleh gunakan gelombang beta. Kisah perjuangan itu boleh. Jadi bagaimana menempatkan gelombang itu menjadi lebih paham lagi. Malam hari ini insya Allah kita hanya belajar tentang how to say dan gelombang otak. Dan ini pun masih kulitnya gitu ya. Jangan khawatir karena Entrepreneur Mindset akan terus memberikan seminar-seminar online semacam ini. Dan apabila ingin mengerti lebih banyak lagi tentang Entrepreneur Mindset, mungkin nanti Master Inung Takamori akan memberikan penjelasan bagaimana cara bergabungnya. Tapi insya Allah dua hal ini ya sedikit banyak bisa bermanfaat.